Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali dengan sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat yang ingin mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang soal pretest PPG tahun 2022, yaitu soal pedagogik dan pembahasannya untuk semua jenjang guru. Soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang ada dan soal ini dikutip dari portal jember.com yang diunggah pada tanggal 16 Maret tahun 2022. Soal ini beserta kunci jawabannya pada pretest PPG tahun 2022. Sahabatku, soal ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawabannya dan hanya sebagai simulasi dan sarana untuk belajar saja. Karena bagaimanapun, sahabat sekalian yang ingin mengikuti pretest PPG harus mempersiapkan diri dan harus banyak belajar. Baik sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, kita langsung pada pembahasan soal pedagogik pretest PPG tahun 2022 dan pembahasannya untuk semua jenjang guru. Yang pertama, Pak Budi merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gemar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Dan E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Nah sahabat sekalian, dari soal ini jawabannya adalah bagan alur proses pembentukan peraturan daerah, yaitu jawabannya adalah B. Jadi Pak Budi merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Yang kedua, peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu titik-titik. A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Dan E. Menggunakan modul PowerPoint. Sahabatku, dari soal peserta didik dalam satu kelas gaya belajar beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional ataupun klasik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, maka guru perlu yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jadi jawabannya adalah D, ya. Yang harus menggunakan media audio, video, dan percobaan. Kalau menggunakan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab, maka masih belum bisa masuk ke dalam visual dan auditorio dan kinestetiknya. Kemudian kalau menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket masih sama, karena di sini harus ada visual dan auditorionya. Kemudian menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket masih sama, belum bisa masuk ke dalam visual dan auditorinya. Jadi jawabannya yang benar adalah D, yaitu menggunakan media audio, visual, dan percobaan.
Baik, soal yang berikutnya adalah nomor 3. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak perlu peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan titik-titik. A. Membuat kalung mainan. B. Menandang bola. C. Memasang puzzle. Kemudian D. Mewarnai pola. Dan E. Menciplak huruf. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menendang bola. Karena pada proses pembelajaran di taman kanak-kanak ini akan dikembangkan motorik kasarnya, maka pendidik dapat menugaskan peserta didik yaitu dengan cara melakukan mendang bola atau mendang-mendang seperti alat-alat yang lainnya, namun yang sifatnya tidak terlalu keras atau masih lunak. Baik, yang berikutnya adalah yang keempat, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya. Secara verbal saja, proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan titik-titik. A. Media gambar. B. Media benda nyata. C. Media grafis. D. Media poster. Dan E. Media cetak. Kembali kita lihat dari soalnya, yaitu perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Ya, operasional konkret itu berarti nyata atau benar-benar faktanya ada atau wujud bendanya ada, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertakan dengan menggunakan, jawabannya adalah B, yaitu media benda yang nyata. Ya, jadi benda yang nyata ya secara kontekstual itu betul-betul dapat membuat perkembangan kognitif peserta didik di tingkat sekolah dasar bisa memahaminya. Selanjutnya nomor 5, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Dan E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Dari pertanyaan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif, maka jawaban yang benar adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 6, dalam pelaksanaan kurikulum tahun 2013 peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi. Untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi, namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor titik-titik. A. Faktor lingkungan sekolah. B. Faktor sarana dan fasilitas. C. Faktor budaya dan ideologi. D. Faktor administrasi. E. Faktor sekolah. Jawaban yang benar adalah dari pelaksanaan kurikulum 2013 peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari sekolah satu faktor. Terima kasih. Jawaban yang benar adalah B, yaitu faktor sarana dan fasilitas. Selanjutnya di nomor 7, salah satu pembelajaran teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi, salah satunya dengan pembelajaran yang bermanfaat sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu.
berinteraksi, dan yang E adalah korespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Selanjutnya, soal nomor 8 adalah seorang guru memerintahkan peserta didik untuk melihat keluar jendela sebagai upaya mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Upaya tersebut diharapkan dapat mengaktifkan kecerdasan A. Logis matematis, B. Linguistik, C. Visual spasial, D. Naturalis, dan yang E nya adalah kinestetik. Jawaban yang benar adalah linguistik, ya. Jadi seorang guru memerintahkan peserta didik untuk melihat keluar jendela kebosanan peserta didik di kelas. Upaya tersebut diharapkan dapat mengaktifkan kecerdasan linguistik. Baik, selanjutnya soal nomor 9, penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 18 nilai tersebut dikristalisasi menjadi 5 nilai utama karakter, yaitu yang pertama adalah religius, kemudian nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Jika seseorang peserta didik berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, maka peserta didik disebut sedang berusaha menerapkan karakter. Jawabannya yang benar adalah integritas. Jadi sedang menerapkan karakter integritas. Selanjutnya yang ke-10, peserta didik berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban yang memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Strategis pembelajaran yang sedang digunakan berdasarkan penjelasan tersebut. Jawaban yang benar adalah D, yaitu inquiry. Jadi strategi pembelajaran yang sedang digunakan berdasarkan penjelasan tersebut adalah inquiry, ataupun jawabannya adalah D. Nah, sahabatku, demikianlah soal pedagogik pretest PPG tahun 2022. Mudah-mudahan ini dapat membantu untuk proses belajar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.